Gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih negara Indonesia bakal menjadi salah satu eksportir senjata paling hebat di Asia Tenggara. Kemarin baru aja viral, negara kita resmi udah ekspor senjata nilainya triliunan ke Filipina. Dan ini bukan senjata biasa guys, ini bukan pistol-pistolan. No, yang kita ekspor adalah kapal perang. Gile. Dan begitu mengejutkan ya buat gua setelah tahu ini bukan pertama kalinya negara kita ekspor kapal perang ke Filipina. Dan ini bisa jadi loh kesempatan bagus buat negara Indonesia buat menjadi ya leader di industri militer Asia Tenggara. Lo kok bisa? Gimana caranya guys? So kalau lo penasaran lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi guys, Indonesia udah resmi nih ya, melalui PT PAL, kita itu udah resmi ekspor kapal perang ke negara yang namanya Filipina. Jenisnya Landing Dock LD603 yang bakal dikasih nama BRP Locos Norte. Nah kapal Locos Norte ini adalah kapal ketiga guys. Dari total ada 4 unit yang dipesan oleh Angkatan Laut Filipina. Nah Landing Dock LD603 ini unik juga sih. Karena dia punya fungsi yang begitu banyak. Pertama, dia bisa mengangkut 680 pasukan dan kendaraan militer. Kedua, dia bisa berfungsi untuk membawa logistik dalam jumlah besar. Nah yang ketiga, artinya kapal ini juga bisa digunakan untuk operasi kemanusiaan, untuk membantu korban bencana. Dan karena memang dia adalah jenis kapal perang juga, ya dia bisa digunakan untuk menjaga keamanan laut di Filipina. Nah good newsnya guys, total itu sebetulnya Filipina tuh order 4 kapal perang dari kita. Nah mungkin lu gak ada yang tahu ya, kemarin itu kita udah ekspor LD601, kita udah ekspor LD602, nah yang tadi gue bilang LD603, dan hari ini PT PAL itu juga lagi siapin untuk ekspor LD604. Targetnya nih tahun 2026 kita udah bisa meluncurkan nih kapal yang terbaru LD604 untuk Filipina. Nah LD603 tadi guys itu sebetulnya adalah jenis Tarlac Class LD, dan ini memang udah dikonfirmasi sama Angkatan Laut Filipina karena mereka udah lihat nih kapalnya di galangan PT PAL yang ada di Surabaya. Dan dua kapal ini LD603 dan LD604 itu merupakan bagian ya dari kontrak dua kapal senilai 5,5 miliar peso. Nah kapal LD603 dan 604 itu sebetulnya satu paket guys, paket pesanan jilid 2 dari Filipina. Total orderan mereka itu sekitar 5,5 M. Tapi bukan rupiah loh, 5,5 miliar peso Filipina. Yang kalau lu rubah jadi mata uang juta dolar ya itu setara 89 juta dolar atau rupiahnya setara 1,5 triliun. Gila, salut juga ya, kaget gue lu Indonesia bisa ekspor kapal triliunan ke negara tetangga kita. Lu mungkin kiranya Indonesia cuma bisa korupsi doang ya, tapi ternyata Indonesia bisa bikin kapal perang yang diakui oleh dunia internasional loh. Shock gua. Apalagi sebetulnya ini udah berlangsung dari tahun 2016. Ya itu tadi ya pas kita ekspor paket pertama yang namanya LD601. Itu jenis BRP Tarlac yang pertama kali kita kirim ke Filipina, dan ternyata apa? Filipina happy. 1 tahun setelah tahun 2016 Filipina akhirnya pesen lagi LD602 di tahun 2017. Nah jenisnya BRP juga, BRP Davao del Sur guys. Terus ternyata apa? Mereka happy juga guys, mereka happy banget malah. Akhirnya apa? Mereka order lagi yang 1,5 triliun ini. Nah dua kapal terbaru ini guys, yang LD603 sama LD604, ini masing-masing memiliki panjang sekitar 124 meter. Lu bayangin guys, panjangnya 124 meter. Lu kalau lari pagi guys, ini kayak lari pagi di lapangan bola. Satu panjang lapangan bola itu sekitar 120 meter. Lu lari bolak-balik gua rasa ngos-ngosan juga ya. Messi aja main bola lebih banyak jalan kakinya daripada larinya. Ini panjangnya udah sama kayak lapangan bola guys, 124 meter loh. Dengan lebar itu sekitar 21,8 meter. Bobotnya nih kapal kita itu 7.200 ton. Lumayan ya, ini lebih gede daripada gajah nih. Lebih hebat lagi ternyata walaupun bobotnya lebih dari 7.000 ton guys, kapal ini bisa melaju dengan kecepatan di atas 30 km per jam. Jarak tempuhnya lebih gila lagi, itu lebih dari 16.000 km. Sekali isi bensin bisa jalan 16.000 km, kalah mobil BYD guys. Nah pas lihat ini gue juga kaget sebetulnya karena lu tahu nggak, ternyata Indonesia bukan cuma bisa ekspor kapal perang. Ternyata setelah kita cek datanya, Filipina bukan hobi impor kapal doang dari Indonesia, tapi dia juga hobi impor pesawat dari Indonesia loh. Karena di tahun 2023 kemarin ya PT Dirgantara Indonesia itu udah mengumumkan dia juga bakal segera ekspor 6 pesawat jenis NC212I. Kemana? Ke Filipina juga, nilainya 1,2 triliun guys. Gile nggak? Kita udah bisnis triliunan nih.
Nggak sangka ya kita bisa ekspor senjata perang bukan cuma pistol, tapi ternyata dalam bentuk kapal perang sampai pesawat aja kita udah bisa kirim ke negara lain loh. Pesawat yang kita ekspor speknya juga nggak main-main guys. Lu tahu NC212I itu ternyata unik banget. Pesawat khusus untuk negara-negara kepulauan. Dia punya keunggulan utama guys, yaitu apa? Dia punya biaya operasional sangat murah. Biaya perawatan sangat efisien karena dia punya desain pesawat yang sangat sederhana. Padahal pesawat ini mampu membawa muatan yang sangat besar kalau dibandingkan pesawat lain di kelasnya. Dia bisa bawa barang hingga 3 ton. Kapasitas penumpangnya bisa sampai 28 orang. Nah, uniknya pesawat ini juga punya ram door di belakangnya dekat ekor nih. Artinya lu bisa bongkar muat logistik dengan jauh lebih mudah. Lebih hebat lagi ternyata pesawat kita ini bisa lepas landas, bisa mendarat di landasan yang pendek. Makanya ini untung buat negara-negara kepulauan, apalagi banyak pulau-pulau kecil yang udah pasti nggak bisa bikin bandara mewah. Landasan yang runway yang panjang gitu, yang buat pesawat jet nggak bisa tuh karena pulau-pulau kecil tuh banyak di Filipina. Artinya apa? Mereka butuh pesawat yang bisa mendarat di lintasan yang pendek, itu satu. Kedua, bisa jadi aspal pun nggak ada di pulau itu. Artinya pesawatnya juga wajib bisa mendarat di tanah, di rumput. Dan ternyata NC212I memiliki kemampuan itu. Dia bisa mendarat di landasan yang berbatu-batu, tanah, pasir, rumput, terserah. Bisa mendarat. Brutal juga ini pesawat guys. Artinya ini kan bukan pesawat yang tipe manja. Karena kalau pesawat lu manja di daerah tropis kayak Indonesia, kepulauan, jangankan landasan pesawat, jalan tol aja banyak berlubang-lubang, lu bayangin. Artinya udah harus siap. Kalau lu bikin pesawat spesifikasi Indonesia, artinya siap buat melintas di jalan neraka sekalipun. Nah, NC212 ini ternyata terbukti bisa mendarat di landasan yang acak-acakan guys. Artinya pesawat ini juga fleksibel buat berbagai misi. Bukan cuma misi militer, tapi misi buat transportasi logistik, patroli, evakuasi medis, misi penerbangan VVIP ataupun VIP, maupun misi buat transportasi pasukan. Nah, untungnya pesawat kita ini juga memiliki kecepatan jelajah yang luar biasa. Dia bisa terbang sampai 195 knot alias setara 361 km per jam. Terus tadi bebannya bisa bawa muatan maksimum 3 ton. Dan hebatnya dia bisa lepas landas meskipun lintasannya cuma 740 meter. Nggak sampai 1 kilo guys, lu bayangin, nggak sampai 1 kilo dia udah bisa lepas landas. Lu tahu nggak sih kenapa ini luar biasa banget guys? Bisa terbang walaupun runway-nya landasannya cuma 700 meter. Lu kalau pernah mendarat di Soekarno-Hatta, lu pernah terbang dari Bandara Suta itu, lu tahu nggak sih berapa panjang lintasan dia? 3.600 meter bro. Berarti setara 3,6 kilometer tuh. Nah lu bayangin pesawat ini bisa terbang walaupun panjang landasannya cuma 700-an meter. Kan hebat ya? Ajaib sih menurut gua. Lebih gila lagi buat mendarat, dia bisa mendarat di landasan yang lebih pendek lagi. Dia cuma butuh lintasan sepanjang 527 meter guys. Jadi seandainya nih dia terbang nih 700 meter, tiba-tiba rusak nih pas pulang, kediskon landasannya karena ada longsor, cuma sisa 500 meter. Tetap bisa lu mendarat dengan selamat, kan hebat ya. Walaupun panjang lintasannya hilang, ditelan gempa dia tetap bisa mendarat loh. Unik juga nih NC212I, memang spesifikasi Indonesia banget. Bisa jalan di jalur neraka bro. Pesawatnya brutal. Makanya lu gak usah heran ya kalau yang namanya negara Filipina memang faktanya hobi banget impor pesawat dan kapal dari Indonesia. Ya pertama apa? Ya harganya udah jelas lebih kompetitif. Harga kelas negara berkembang lah. Jadi negara kayak Filipina pun mampu beli ini pesawat dibanding dia beli dari negara lain, dari Amerika. Buat beli kelas yang sama dia harus bayar duit bisa sampai 3 kali lipat guys. Pesawat dan kapal jenis yang sama yang mereka beli dari kita. Jadi untungnya ya namanya juga di Indonesia UMR kita pun lebih murah dibanding UMR Jerman, UMR Jepang, UMR Amerika Serikat. Akibatnya barang-barang produksi galangan kapal kita, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia juga jadi jauh lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Apalagi sekarang udah lihat ya nilai rupiah terus melemah. Ujung-ujungnya apa? Mereka beli barang Indonesia jadi lebih terjangkau dan terjangkau lagi. So nggak usah heran ternyata bisnis-bisnis yang berorientasi ekspor ya harus siap lu bakal terima kebanjiran dolar guys. Good news. Nah yang kedua kenapa ya Filipina lebih banget nih belanja barang-barang dari Indonesia. Belanja kapal perang, pesawat dari Indonesia. Jelas karena ternyata produk-produk kita sangat cocok buat negara kepulauan seperti Filipina. Indonesia punya puluhan ribu pulau guys. Nah Filipina ternyata punya 7.600 pulau. Yang artinya mereka banyak membutuhkan apa? Transportasi laut, kapal. Jelas. Yang kedua kalau bukan kapal apa? Lu pakai pesawat. Pesawatnya jenis STOL yang kita ekspor itu. Pesawat yang mampu lepas landas di lintasan yang sangat pendek.
Artinya pesawat-pesawat Indonesia mampu mendarat di bandara-bandara kecil, mampu mengangkut logistik ke daerah-daerah terpencil, dan mampu beroperasi dalam kondisi cuaca tropis yang kadang-kadang panas, hujan, badai. Wah gila, memang edan guys kondisi langit di Indonesia ini. Nah syukurnya nih NC212 yang kita ekspor ke Filipina memang dirancang untuk kebutuhan negara-negara maritim, negara-negara kepulauan, khususnya negara-negara kepulauan di daerah tropis seperti Indonesia dan Filipina. Hebat ya. Nah yang ketiga guys, kenapa Filipina hobi banget ya impor senjata, impor pesawat, impor kapal dari Indonesia? Ternyata karena pesawat kita yang speknya brutal tahan banting itu mudah dirawat. Beda sama pesawat Eropa yang manja luar biasa. Guys simpel lah, lu pakai mobil Mercedes, BMW manja luar biasa. Telat servis dikit rusak, mogok. Fakta lah. Begitupun juga mobil Amerika. Nah Indonesia gara-gara lintasan neraka guys. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Begitupun juga mobil Amerika. Indonesia gara-gara lintasan neraka guys, mau gak mau harus tahan banting dan ujung-ujungnya mudah dirawat juga pesawat buatan Indonesia. Karena suka gak suka ya, komponen dan perawatan pesawat Indonesia relatif sederhana dibandingkan beberapa pesawat barat yang jauh lebih kompleks. Hal ini ujung-ujungnya bisa mengurangi biaya operasional, mengurangi biaya perawatan, mengurangi waktu yang harus dihabiskan pesawat di hanggar karena nganggur nunggu di servis. Dan enaknya lagi tidak membutuhkan teknisi khusus. Nah ini penting guys, beberapa maskapai di Indonesia beli pesawat tuh aneh-aneh jenisnya. Bombardier lah atau Gulfstream lah yang kalau rusak apa yang terjadi? Lu harus telepon terus lu terbangin orang teknisi dari Inggris, teknisi dari Prancis, teknisi dari Amerika buat datang. Jadi lu harus nunggu di setrap lu. Terus pesawat jet lu gak bisa jalan. Nah pesawat Indonesia gak butuh keahlian khusus, gak butuh teknisi khusus yang canggih-canggih, gak usah. Lu pakai orang lokal aja udah bisa benerin itu barang guys. Wah seru juga nih. Makanya gak usah heran kemudian Filipina sama Indonesia itu bikin kesepakatan sendiri yang namanya ACAF DS guys. ACAF itu apa? Agreement on Cooperative Activities. Di bidang apa? In the field of defense and security. Jadi kita punya kerjasama sama negara Filipina khusus untuk bidang keamanan dan pertahanan. Nah perjanjian kita ini memang udah memiliki fokus pada latihan militer, pengembangan industri pertahanan, transfer teknologi, logistik, pemeliharaan alutsista hingga interoperabilitas. So nggak usah heran, memang wajib nih Filipina itu makin mendekat, makin mesra ke Indonesia. Karena kita udah punya kerjasama bilateral sama mereka sejak tahun 1997 guys. Gila ya, memang udah lama ya kita sama mereka ya. Dan wajar juga kalau kita itu best friend lah sama Filipina. Lu tau lah, Filipina ini ternyata udah punya hubungan dagang sama Indonesia bertahun-tahun dan kita selalu surplus dagang guys sama mereka. Makanya nggak usah heran ya kalau gue termasuk orang yang senang sama Filipina. Kemarin pun pas kita bikin video, kita sempat live dari Filipina, gue happy dengan orang-orang di Filipina dan mereka anggap kita itu saudara. Filipina lu tahu ya, dia tuh nyumbang surplus dagang ke Indonesia konsisten, nilainya ratusan triliun setiap tahunnya. Bahkan Filipina itu ada di urutan ketiga loh, negara yang menyumbang surplus perdagangan internasional terhadap Indonesia. Cina juga lewat guys. Kita itu surplus dagang sama siapa sih? Amerika Serikat, sama India, dan sama Filipina. Tahun 2023 aja kita surplus dagang itu 146 triliun dengan Filipina. Jadi kita ekspor lebih banyak dibandingkan impor dari Filipina. Tahun 2024 surplus berlanjut lagi ke 140 triliun. Tahun 2025 berlanjut lagi ke 138 triliun. Jadi dari sini udah tahu lah penting buat kita merawat ya hubungan dagang, hubungan bilateral sama Filipina. Karena mereka konsisten nyumbang duit ratusan triliun buat negara kita setiap tahunnya guys. Hebat ini.
Nah balik lagi soal bisnis senjata guys, bisnis alutsista. Ini seru nih bisnis ini. Karena kenapa ya guys kita mendadak ngobrolin bisnis alutsista? Mungkin karena dunia makin lama makin panas ya, kita harus bisa ambil cuan dari situ loh. Ya wajar aja lah, negara kita kan pengennya tambah maju, tambah modern, tambah canggih, termasuk militer pertahanan kita juga. Dan kalau gue lihat sebetulnya masih banyak potensi yang kita bisa kembangkan, khususnya dari ekspor alutsista ini, teknologi militer ini. Pesawat dan kapal perang ini kita masih bisa cuan lebih gede lagi. Soalnya suka nggak suka, bukan cuma Filipina loh yang sedang memperkuat kekuatan militernya di Asia Tenggara. Data kita membuktikan bahwa anggaran belanja militer di kawasan ASEAN itu terus-menerus meningkat. Tahun lalu negara Singapura itu udah meningkatkan anggaran belanja militer dia lebih dari 10% guys. Setara 281 triliun. Vietnam udah naikin anggaran militernya sebesar 27%. Ngeri nih, senilai 169 triliun. Nah Filipina gimana nih? Ternyata Filipina juga gak mau kalah. Negara kecil ini naikin anggaran belanja militernya 14% loh tahun lalu. Sekarang setara 103 triliun. Nah gimana dengan negara-negara lain? Sama. Thailand juga naik, sekarang 96 triliun. Malaysia juga naik ke 79 triliun. Timor Leste bahkan naik juga guys, sekarang udah jadi 774 miliar. Nah Indonesia gimana? Indonesia tahun lalu itu rencananya naik sekitar 27% lah, ke 242,9 triliun. Sedih banget gak sih lo kalau lihatnya? Negara Indonesia ternyata anggaran militernya kalah sama negara kecil Singapura guys. Singapura 281 triliun, Indonesia cuma 242 triliun. Sedih gak sih? Anyway, kalau di total ya sebetulnya ada potensi yang luar biasa. Ini ada potensi ratusan triliun kalau kita mau ekspor. Bukan cuma ke Filipina, kuenya masih besar. Kita masih bisa ekspor ke Vietnam, ke Thailand, ke Kamboja, apalagi mereka lagi hobi main tembak-tembakan nih sama tetangganya nih. Kita bisa manfaatkan peluang itu guys. Karena kalau lu lihat ya Filipina aja anggarannya udah naik nih sekarang jadi 100 triliun. Kalau nilai ekspor kita tadi gue bilang berapa? 1,5 triliun kan. Berarti kita cuma ekspor setara 1,5% dari anggaran militer dia. Masih belum maksimal potensinya. Harusnya minimal 20% kayak kita ekspor ke sana. Kalau budget mereka 100 triliun, minimal kita bisa ekspor setara 20 triliun dong. Seru gak tuh? Artinya kan makin banyak pabrik di Indonesia yang berdiri, yang menyerap tenaga kerja dong. Apalagi sekarang kalau lihat ya, jujur aja nih, ASEAN, Asia Tenggara, sekarang lagi banyak prahara, lagi banyak konflik, dihantui masalah, apalagi soal sengketa Laut Cina Selatan. Sampai detik ini nggak kelar-kelar. Dan gue yakin bakal ekspansi. Masalah di Laut Cina Selatan bakal ekspansi jadi masalah juga nanti di Selat Malaka. Konflik di perairan, yang artinya mereka nih negara-negara ASEAN harus memperkuat angkatan lautnya. Menciptakan peluang dong buat kita. Ekspor apa? Lebih banyak lagi kapal perang. Ya lu lihat aja tuh kemarin CNN sampai bikin headline luar biasa nih. Cina sama Filipina mau adu jotos di Laut Cina Selatan guys. Amerika Serikat mau ikut-ikutan nih lagi. Terus ada lagi nih Vietnam mau tambah ratusan hektar lahan. Mau membangun pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Gila guys, ini negara-negara ini berlomba-lomba membuat situasi makin panas di Laut Cina Selatan. Bentar lagi mungkin mereka buka sauna biar tambah panas lagi nih situasi di Laut Cina Selatan. Kompas nih kemarin bilang apa? Ada 14 negara menegaskan klaim Cina di Laut Cina Selatan tidak berdasar. Wah, seru 14 negara guys. Artinya 14 peluang buat ekspor. Kalau masing-masing negara nyumbang kita 10 triliun aja. Kalau ada 14 negara tuh berarti ada peluang 140 triliun bro. Wih, duit gede nih guys. Dan memang yang namanya konflik itu selalu menciptakan opportunity. Itu fakta, gak bisa dibantah. Lu tahu, kita harusnya bisa ambil pelajaran dari perang Korea antara Korea Utara sama Korea Selatan di tahun 1950 sampai tahun 1953. Ketika terjadi perang Korea, Amerika Serikat itu punya kepentingan untuk menghancurkan rejim komunis yang ada di Korea Utara. Sehingga mereka mengirimkan tentara dalam jumlah besar di perang Korea itu. Yang namanya perang itu butuh logistik kalau mau menang. Nah di sini Amerika Serikat menjadikan Jepang sebagai basis utama untuk logistik mereka. Buat apa ya mendukung perang Korea itu? Jadi kalau lu hari ini lihat ya, Jepang itu kayaknya industrinya maju-maju. Manufacturingnya canggih skala dunia. Punya siapa? Punya Mazda, Subaru, Toyota, Mitsubishi, Nissan dan lain sebagainya. Lu tahu gak sih itu semua bisa jadi kenyataan gara-gara apa? Gara-gara ada perang Korea. Toyota itu zaman dulu bukan bikin mobil bro. Toyota itu zaman dulu cuma pabrik tekstil. Tapi gara-gara perang di Korea, Amerika Serikat butuh makanan, butuh senjata, butuh peluru, butuh pabrik stainless steel, butuh tank, butuh truk.
Ujung-ujungnya apa? Pabrik-pabrik Jepang jadi mendapatkan pesanan gede-gedean buat memproduksi apa? Memproduksi truk militer, mobil pickup, kapal, baja, tekstil, baju seragam lah buat perang. Bahkan sampai bisnis makanan tumbuh subur hingga bengkel-bengkel, bisnis maintenance, perawatan, perbaikan kendaraan tempurnya Amerika Serikat, bro. Artinya gara-gara ada perang Korea Utara sama Korea Selatan, belanja militer, pesanan produk-produk militer, ini yang namanya special procurement, pengadaan yang spesial ini. Ini ternyata memberikan dampak luar biasa untuk perekonomian Jepang. Perekonomian Jepang ujung-ujungnya mendapatkan devisa miliaran dolar. Ini bisnis ribuan triliun, bro. Dan ujung-ujungnya gara-gara ada perang Korea, gara-gara militer Amerika Serikat bikin pangkalan di Jepang, order belanja alutsista besar-besaran, Jepang dapat devisa miliaran dolar, triliunan rupiah, bro. Ternyata ini berhasil membawa perekonomian Jepang bangkit dari keterpurukan. Makanya lu gak usah heran banyak orang bertanya-tanya, ini negara habis ditimpa nuklir Hiroshima Nagasaki tahun 1945, kok tiba-tiba dalam waktu 10 tahun di tahun 50 ke 60 mereka tiba-tiba jadi negara modern, canggih, industrialis. Gara-gara apa ya? Gara-gara ini guys, gara-gara belanja militer Amerika Serikat berperang. Dan ternyata belanja militer Amerika Serikat menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Nah, hari ini lu bisa rasakan dampaknya. Hari ini di Jepang ada apa? Ada industri baja, otomotifnya maju, elektroniknya mungkin lu pakai di rumah, ada TV-nya, ada AC-nya. Bahkan sampai bisnis kapal, galangan kapal di Jepang berkembang pesat. Pertamina aja order VLCC, Very Large Crude Carrier, kapal tanker kita, bro. Bukan made in kita beli di Jepang. Hari ini gara-gara perang Korea Utara dan Korsel itu, Jepang menjadi kekuatan industri di planet bumi. So kalau lu lihat riwayat historis gini guys, ini fakta. Faktanya merek Toyota yang lu lihat hari ini. Dulu bisnisnya apa? Bisnis mesin tekstil, keluarga Toyota. Kemudian masuk ke otomotif karena terpaksa. Gara-gara apa? Perang Korea membuat produksi Toyota mesin tekstilnya diganti. Sekarang mereka jadi fokus bisnis bikin mobil, bikin truk. Mereka bikin truk model KB sama model KC yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan perang. Nissan sama juga. Dulunya Nissan ini cuman perusahaan bengkel mobil kecil-kecilan. Mereka bikin mobil DAT, Datsun itu. Gara-gara perang Korea, Nissan dapat orderan banyak. Akhirnya dia stop produksi mobil sipil selama Perang Dunia II. Dan kemudian manufacturing mereka diarahkan untuk memproduksi kendaraan militer guys. Mitsubishi gimana? Mitsubishi lu kira hari ini jago banget di bisnis mobil? Emang dia aslinya memang bengkel mobil kah? Tidak. Awalnya dia fokus di pelayaran guys. Jadi Mitsubishi ini perusahaan pelayaran. Baru kemudian masuk ke galangan kapal. Baru kemudian masuk ke industri berat. Nah selama Perang Korea Utara mereka akhirnya memproduksi kapal perang, pesawat tempur, mesin, sampai perlengkapan militer. Apakah cuman berhenti di Mitsubishi? Tidak. Lu lihat Subaru. Subaru itu dulunya apa? Nakajima Aircraft. Ini contoh yang sangat jelas guys. Jadi memang historisnya ya Subaru ini salah satu produsen pesawat militer yang paling penting di Jepang. Lebih gila lagi Mazda ya. Hari ini mungkin lu seneng karena dia punya mesin rotari. Tapi lu aslinya tahu gak sih Mazda itu pabrik apa? Dia itu pabrik tutup botol bro. Jadi kalau lu minum alkohol, kadang-kadang botolnya itu pakai gabus ya. Kayak busa-busa itu gabus. Itu Mazda itu pabrik gabus bro aslinya. Mereka ahli bikin botol dan tutup botol. Kemudian mereka upgrade. Bisnis apa? Bisnis becak. Bikin bisnis kendaraan roda 3 bro. That's it. Intinya pabrik home industry lah. Yang gak penting-penting banget. Tapi gara-gara terjadi perang, Mazda dapat orderan nih. Buat apa? Lu udahlah stop bikin pabrik botol. Lu ganti deh, lu produksi senjata aja. Lu bikin komponen buat senapan. Dan karena lu hobi banget bikin becak, lu sekarang bikin deh truk kendaraan roda 3 buat kendaraan-kendaraan perang. Jadi harus standar perang tuh kendaraan roda 3 dia. So, ternyata perang Korea Utara itu membawa apa? Keajaiban ekonomi buat Jepang. Hari ini Toyota lu gak bakal kepikiran dulunya itu pabrik tekstil. Dan itu penting guys, makanya gue udah berulang kali bilang kenapa pabrik tekstil di Indonesia berusaha dimatikan sama barat. Simple, karena setelah lu menguasai bisnis tekstil, next lu bisa bisnis kendaraan. Kalau lu bisa bisnis kendaraan, next lu bisa punya pabrik perang guys. Artinya negara-negara yang memiliki kemampuan tekstil luar biasa wajib dimatikan sebelum mereka bisa upgrade ke industri yang lebih kompleks manufacturing alat perang. Makanya pun kalau lu lihat hal yang sama terjadi di Indonesia, gak usah heran kalau banyak pabrik-pabrik tekstil kita memang disetting buat bangkrut.
because mereka one step closer tuh menjadi pabrik senjata, menjadi pabrik mesin perang. Nah anyway, kita bukan mau bahas itu guys, kita bukan mau bahas bisnis mobil di sini, kita mau bahas Indonesia sebetulnya masih ada tantangan yang berat nih. Memang kita udah bisa ekspor senjata, ekspor kapal perang, ekspor pesawat ke luar negeri, tapi ada sedikit yang miris karena ternyata yang kita ekspor itu tidak murni buatan anak bangsa. TKDN pesawat militer kita, contohnya tadi yang kita ekspor itu ternyata cuma sekitar 30% bro. Artinya masih banyak komponen-komponen dari luar negeri. Masih belum asli 100% made in Indonesia. Dan ini disayangkan. Artinya masih banyak komponen yang mereka harus impor dari luar negeri. Artinya bisa jadi ada kebocoran devisa juga. Karena kita harus impor bahan-bahan itu tentunya dalam US dollar. Padahal sebetulnya bahan-bahan yang kita impor dari luar negeri itu kalau kita bisa lakukan transfer teknologi, kita buat lokal. Sehingga industri spare partnya tumbuh di dalam negeri. Industri perawatannya, perlengkapannya, manufacturingnya, metalurginya itu bisa berkembang di dalam negeri. Menurut gua itu yang paling bener. Kalau kita impornya bahan baku aja sih boleh. Tapi kan gak oke juga kalau Indonesia harus terus-terusan impor sensor dari luar negeri, software, radar dari luar negeri. Kenapa gak kita belajar bikin sendiri? Harusnya bisa loh. Bukannya gua gak bersyukur ya Indonesia udah bisa ekspor kapal perang, enggak, sama sekali enggak. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi ya kalau TKDN buat senjata-senjata yang kita ekspor itu ya at least bisa di atas 50% lah. Makanya lu gak usah heran lah meskipun Indonesia udah bisa ekspor pesawat, kapal perang, ya gara-gara memang TKDN kita juga masih kecil, ujung-ujungnya apa? Per hari ini pun Indonesia masih impor senjata, perlengkapan militer dari luar negeri. Nah menurut data dari BPS nih, Indonesia di semester 1 2025 itu kita impor senjatanya sekitar 1 triliun lebih guys. Nah sedihnya ya ternyata Indonesia itu impor senjata dari negara-negara culun juga nih. Kita impor dari Emirat Arab, kita impor dari Prancis, dari Ceko, dari Italia, beberapa ada dari Amerika Serikat, Korea Selatan sama Jepang. Yang paling aneh adalah Indonesia ternyata impor paling gede dari negara Uni Emirat Arab, nilainya 25 juta dolar. Di bawahnya Amerika Serikat, nilainya 11 juta dolar. Ya selain itu Indonesia juga impor lah beberapa jenis bom, granat, torpedo, ranjau, rudal, serta amunisi perang yang nilainya lebih dari 292 miliar guys. Nah ini menurut gue salah satu produk-produk yang sebetulnya gak begitu kompleks yang kita bisa produksi sendiri lah. Ya karena logikanya harusnya kita udah bisa bikin bom sendiri, granat sendiri, peluru sendiri. Itu kan sebetulnya super simple manufacturingnya ya. Nah ini miris banget ya guys ya. Karena ternyata negara kita sebetulnya negara dengan kekuatan militer yang salah satu paling kuat lah di Asia Tenggara. Tapi ternyata banyak kita masih impor dari luar negeri. Padahal sebetulnya itu bisa jadi momentum buat kita sih, meningkatkan apa kapasitas industri dalam negeri kita. Memang gak mesti semuanya bikin perlengkapan militer, tapi sejarah mencatat pabrik-pabrik manufacturing yang berkualitas, bahkan pabrik tenun aja bisa jadi pabrik senjata militer di era konflik. Nah kita harus siap nih, jangan sampai nanti kalau kita kebanyakan hobi impor, giliran pecah perang dunia 3 pesawat kita gak bisa terbang. Gara-gara apa? Amerika Serikat kagak mau kasih spare part buat pesawat jet buatan mereka. Bisa jadi kenyataan? Bisa, udah pernah pun terjadi di mana-mana. Ya lu lihat aja ada data resmi nih dari BPS nih. Buat komponen ya khusus pesawat, helikopter, drone tahun lalu aja kita itu impor lebih dari 7 triliun bro. Lihat tuh Prancis kita impornya setara 2,3 triliun. Amerika Serikat setara 1,5 triliun. Dari Singapura ini malu-maluin banget. Kita impor setara 1,4 triliun bro. Spanyol kita impor setara 900 M guys. Malaysia kita juga impor juga dari Malaysia setara 256 miliar guys. So kalau di total kita buat impor komponen doang loh. Komponen pesawat, helikopter, drone itu ternyata nilainya triliunan setiap tahun. Sayang banget karena ini sebetulnya bisa dikerjain nih sama pengusaha lokal, pengusaha dalam negeri. Well anyway gimana guys? Menurut lu ini good news atau enggak? At least lah walaupun Indonesia masih ada impor-impor lah di sana sini. At least kita ternyata udah bisa bikin produk yang diakui dunia internasional. Kita udah bisa ekspor kapal perang, pesawat nilainya triliunan ke negara tetangga kita Filipina. Nah pertanyaannya nih, kalau nanti terjadi konflik nih di Asia Tenggara nih, mau di Laut Cina Selatan maupun di Selat Malaka. Menurut lu ini harusnya bisa jadi momentum gak sih buat Indonesia tambah cuan lagi? Indonesia harusnya bisa jadi industrial powerhouse khusus buat produksi alutsista di Asia Tenggara loh. Harusnya kita bisa manfaatin gak nih guys perseteruan nih antara negara-negara tadi tuh dengan negara China. Setuju gak lo kalau kita eksploitasi ini buat menguntungkan industri pertahanan dalam negeri kita? Jangan sampai kita cuma jadi penonton doang. Jangan sampai mereka ujung-ujungnya impor dari Amerika, impor dari Cina. Kenapa gak dari kita aja kan kita sama-sama negara tropis nih. Tapi gimana nih guys, gimana caranya supaya Indonesia bisa mendapatkan kue yang lebih besar lagi? Karena ternyata belanja
pertahanan di Asia Tenggara nilainya ya ribuan triliun. Gimana ya guys caranya supaya kita bisa jualan lebih banyak senjata? Jangan sampai nih kita kalah sama negara lain. Karena nanti ujung-ujungnya yang orderannya tambah gede, tambah cuan. Jangan sampai negara Singapura lagi loh. Padahal mereka negara yang paling kecil di Asia Tenggara. Well anyway, menurut kalian ini kabar baik atau kabar buruk ya? Dan kalau makin banyak negara-negara dari luar sana yang order kapal perang, pesawat ke Indonesia, jujur aja nih, menurut lu emiten apa ya yang bakal diuntungkan? Share ya pandangan sama pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like video Benix sebanyak-banyaknya, subscribe sekarang juga. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.